Nah, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Abian. Oke, jadi aku yang tadi habis olahraga. Pas olahraga tadi, tiba-tiba itu saya kepikiran bahwa mungkin teman-teman kalau udah lihat media sosial seperti Instagram, TikTok, ya intinya medsos lah. Mungkin teman-teman udah sadar bahwasanya di luar sana banyak sekali video-video motivasi. Di luar sana banyak sekali video-video yang membuat kita menjadi semangat nih. Jadi semangat untuk gimana caranya kita membenah diri, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang sukses. Nah, juga teman-teman, mungkin teman-teman kalau udah lihat di media sosialku, mungkin teman-teman juga lihat ya relate lah. Bahwasanya aku juga merupakan seseorang yang suka membuat konten-konten seperti itu, seperti konten motivasi, seperti konten intinya pengembangan diri lah. Aku termasuk salah satu di situ. Nah, habis ini kita akan membicarakan bahwasanya motivasi itu sebenarnya baik atau enggak. Mungkin ya teman-teman, kalau kita telan secara mentah-mentah, motivasi itu merupakan hal yang baik. Karena ketika kita udah mendapatkan suatu motivasi, itu pasti akan menggugah kita bagaimana caranya kita bisa berbenah diri. Bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu seperti yang motivator berikan. Nah, tapi teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwasanya ternyata kalau kita kebanyakan motivasi itu sebenarnya nggak baik juga. Nah, jadi ada istilah itu namanya adalah mabok motivasi. Jadi teman-teman, di sini itu aku mengartikan bahwasanya motivasi itu sebenarnya ada dua. Motivasi yang benar-benar membuat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan satunya itu adalah motivasi yang hanya sekedar, nah oke nih, setelah kita dapat motivasi itu kita semangat. Tapi beberapa jam kemudian, ataupun lah setelah kita udah nggak termotivasi lagi, ini tuh akan menjadi sesuatu yang mematikan. Karena seiring berjalannya kita terlalu banyak mengkonsumsi konten motivasi, tapi jika kita nggak mendatangkan aksi ataupun actionnya, itu sama aja. Nah oke, jadi mungkin motivasi ini nggak harus kata-kata semangat ya teman-teman. Mungkin teman-teman mengartikan juga, jika teman-teman melihat orang lain, jika teman-teman melihat kesuksesan orang lain di luar sana, yang punya mobil mewah, yang punya rumah besar, itu teman-teman ada yang mengartikan hal itu sebagai motivasi. Tapi ya teman-teman, ada juga beberapa orang itu yang mengartikan flexing. Flexing ini beda cerita lagi ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bagaimana caranya lah ya, itu tergantung teman-teman sendiri bagaimana cara menangkapnya. Jika seseorang itu memperlihatkan kemewahan, melihatkan barang-barang impian lah yang kita pengen juga, itu bisa menjadi motivasi. Dan juga jika kita melihatnya secara salah, itu kita malah bisa menjadi iri. Iri kenapa orang lain bisa, tapi itu kita belum dapat, kita belum bisa. Jadi kita memiliki dua sudut pandang ya teman-teman, antara kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai penyemangat kita, ataupun kita hanya bisa nyinyir. Dan juga, nah yang menjadi masalah adalah jika nih kita udah kehilangan motivasi. Apakah jika kita udah nggak dapat motivasi, apakah kita akan kehilangan semangat untuk hidup? Kan enggak ya. Sebenarnya motivasi itu banyak ya teman-teman macamnya. Ada dari mungkin motivasi dari teman, dari lingkungan, dari orang lain, dari media sosial. Sebenarnya motivasi itu banyak, tapi sebenarnya motivasi itu kita butuh. Sebenarnya motivasi itu hal yang bagus. Sebenarnya motivasi itu adalah hal yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Nah, tapi ya teman-teman, sini aku kasih tahu nih. Motivasi itu ada tiga sebenarnya yang menjadi problem. Nah, tiga-tiganya ini itu dilandasi bahwa jika kita mendapatkan motivasi, itu kita telan secara mentah-mentah. Itu adalah masalahnya. Nah, satu nih, yang pertama itu adalah kata-kata motivasi, yang dimana orang-orang itu bikin kata-kata, setelah itu dipasang fotonya tokoh terkenal. Nah, jadi orang-orang yang mengkonsumsi motivasi ini mengindikasikan bahwa yang mengatakan kata-kata ini itu orang yang dipasang fotonya. Jadi di media sosial ini banyak sekali kata-kata motivasi yang bisa dimanipulasikan, kata-kata motivasi yang sang kreator itu hanya cari viralnya. Jadi kita nggak tahu kebenarannya apakah seorang tokoh mengatakan hal itu atau enggak, kan kita nggak tahu. Jadi ini harus divalidkan dulu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah para kreator motivasi yang dimana-mana setiap hari bikin video motivasi, yang setiap hari upload konten yang memotivasi orang. Tapi percayalah teman-teman, di luar sana para kreator motivasi itu nggak selamanya hidupnya produktif. Para kreator itu nggak selamanya setiap hari bekerja, setiap hari, intinya kalau teman-teman lihat di media sosial itu kayak, wah orangnya keren banget ya, wah orangnya
setiap hari baca satu buku. Nah itu enggak ya teman-teman. Sebenarnya para kreator motivasi ini tuh adalah mereka hanya ingin membagikan bagaimana sih caranya kita bisa mengembangkan diri. Jadi enggak selamanya seorang motivator ataupun orang-orang yang bikin konten motivasi itu nggak selamanya hidupnya produktif, nggak selamanya setiap waktu itu mereka manfaatkan dengan cara membaca buku dan juga belajar. Itu nggak, pasti adalah titik di mana mereka itu burnout, di mana mereka itu hilang mood dan juga hilang rasa percaya diri untuk bikin konten motivasi tersebut. Nah, masalah yang ketiga itu adalah jika kita terlalu banyak mengkonsumsi motivasi tapi kita itu nggak ada aksi. Istilahnya adalah teman-teman, kita itu kebanyakan baca buku, kita itu kebanyakan membaca buku dan juga artikel lah intinya tentang bisnis. Kita sering membaca buku tentang public speaking, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita belum bisa menerapkan hal itu. Kita belum bisa bagaimana caranya public speaking yang baik, belum bisa caranya bagaimana kita berbisnis yang baik. Nah lalu setelah kita sekian banyak mengkonsumsi informasi motivasi, ilmu itu buat apa? Kata-kata motivasi itu nggak ada artinya jika kita itu nggak ada aksinya teman-teman. Menurutku ya teman-teman, kita itu lebih baik ke aksi daripada kita terlalu banyak mengkonsumsi motivasi. Karena emang sih kita kalau dapat motivasi itu jiwanya menggebu-gebu. Kita itu kalau dapat motivasi itu semangat nih, rasa semangatnya kembali. Tapi setelah kita menggebu-gebu akibat motivasi itu, kita menjadi orang yang nggak rasional, tapi malah kita itu menjadi orang yang emosional. Kita menjadi orang yang mut-mutan lah intinya. Kalau ada motivasi kita semangat, tapi ketika motivasi itu hilang, ya udah nggak semangat lagi. Nah, masalah menebarnya konten-konten motivasi itu juga ada lagi ya teman-teman. Seperti mungkin yang diharapkan kreator dan juga yang ditangkap oleh konsumen itu beda. Mungkin teman-teman kreator itu memikirkan bahwa yang mereka katakan, apa yang mereka katakan dan juga mereka sajikan kepada konsumen nih akan 100% tersampaikan dengan baik. Padahal para konsumen itu nggak seterusnya teman-teman bisa menerima informasi tersebut dengan cara yang benar. Motivasi itu baik, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Dan juga jangan hanya motivasi, tapi nggak ada aksinya. Dan juga jangan terlalu banyak motivasi sehingga kita terlalu mabuk akan motivasi. Ketika kita dapat motivasi itu semangatnya menggebu-gebu, tapi setelah motivasi itu hilang, ya udah kita selesai. Nah, inti dari video ini itu aja sih. Jadi sedikit memberikan gambaran lah kepada teman-teman bahwa seorang kreator motivasi, juga teman-teman yang setiap hari mengkonsumsi konten-konten seperti itu, sebenarnya itu adalah hal yang baik. Tapi semoga teman-teman nggak menelan itu secara mentah-mentah. Semoga bisa diterima dengan baik dan juga tanpa miskonsepsi lah antara sang kreator dan juga teman-teman yang sebagai konsumen. Nah oke, saya bikin video ini itu sebenarnya nggak ada masalah ya teman-teman. Nah sebenarnya nggak ada masalah ya teman-teman, tergantung preferensi teman-teman sendiri bagaimana. Dan juga di video ini saya menegaskan kembali bahwasanya saya nggak menjelek-jelekan kreator motivasi itu sendiri. Malah justru di Instagram saya juga sebagai seorang yang sering membagikan hal-hal saya sebagai seseorang pelajar, sebagai seorang yang setiap hari berkegiatan lah. Ya kita sama-sama belajar gitu aja. Oke, semoga pilihan teman-teman itu baik. Semoga kita bisa konsisten. Sekian video siang hari ini. Saya Abian, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.